Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda menyaksikan Wesal News untuk edisi hari ini. Beragam informasi dan liputan peristiwa dari dalam negeri dan juga mancanegara, hasil rangkuman redaksi kami telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan baik pemirsa, inilah Wesal News selengkapnya. Saudara, sejumlah ulama dari berbagai ormas Islam se-Indonesia yang tergabung dalam ANNAS mendatangi Komisi 8 DPR RI pada Rabu siang 4 Februari kemarin. Kedatangan ANNAS ke gedung DPR RI ini disambut hangat anggota Komisi 8 di ruang rapat Mahkamah Kehormatan Dewan di gedung DPR RI Jakarta. Para anggota DPR yang tampak hadir diantaranya Deding Ishak, Sodik Mujahid, dan Arzeti Bilbina. Sementara dari pihak ulama yang hadir diantaranya Habib Zain Al-Kaf dari PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Adi Kharar dari NU Sampang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Khalil Ridwan, Al-Ustadz Fahmi Salim dari Muhammadiyah, Ketua LPPI Amin Jamaluddin, dan Al-Ustadz Said Abdus Somad. Para alim ulama dan cendekiawan ANNAS dalam audiensinya meminta DPR RI untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Muslim Indonesia yang resah akan keberadaan gerakan aliran sesat. Ketua ANNAS, Kiai Haji Atian Ali Dai MA, dalam keterangannya mengatakan sampai saat ini, berkembangnya paham dan gerakan aliran sesat telah memicu terjadinya konflik di berbagai daerah Indonesia. Perkembangan paham dan gerakan se-Indonesia berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Sampai saat ini saja sudah terjadi konflik gesekan atau ketegangan di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Sampang, Bondowoso, Jember, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Lombok Barat, Puger Kulon, Pekalongan, Bekasi, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta. Ini yang bisa kami sebutkan, mungkin ada yang terlupa. Pemerintah harusnya tidak menutup mata akan hal ini. Peristiwa konflik Sunni Syiah di Irak, di Suriah, Lebanon, atau di Yaman harus sudah cukup meyakinkan pemerintah bagi kemungkinan terbuka konflik yang lebih besar di Indonesia jika tidak diantisipasi sejak dini. Karenanya di Mesir, tokoh Syiah sudah diusir. Di Yordania, Syiah diberangus. Di Tunisia dan Aljazair, Syiah tegas ditolak. Di Sudan, di samping menutup atas kebudayaan kedutaan Iran, serta mengusir diplomatnya, bahkan di negara tetangga Malaysia dan Brunei sudah sangat tegas melarang Syiah. Menurut salah satu anggota ANNAS, Amin Jamaluddin, masalah aliran sesat bukanlah persoalan khilafiyah di dalam agama Islam, melainkan telah menyentuh persoalan akidah. Hal senada juga pernah disampaikan Muhammad Idrus Ramli dari Aswaja Center dalam sebuah kesempatan dialog di IAIN Jember pada akhir Januari lalu. Menurut pengurus MIUMI pusat ini, perbedaan Sunni dengan aliran sesat terlalu banyak daripada persamaannya. Sebab bukan hanya dalam akidah yang berbeda, dalam bidang ibadah juga sangat berbeda. Orang sesat yang mengkafirkan sahabat, mencaci istri Rasul, meyakini tahrif Al-Quran, dan lain-lain. Lebih lanjut, Amin Jamaluddin di gedung DPR RI Jakarta mengungkapkan bahwa ajaran sesat mengklaim diri bagian dari umat Islam, akan tetapi sangat ironi ketika mereka meminta ke pemerintah perlindungan sebagai minoritas di Indonesia. Dikatakan Islam adalah agama yang mayoritas, jadi kalau merasa bagian dari Islam, Amin mempertanyakan kenapa aliran sesat tersebut mengklaim sebagai minoritas. Sementara itu, Kiai Atian Ali lebih lanjut menilai seharusnya pemerintah mau membuka mata terhadap kemungkinan konflik yang lebih besar. Konflik Sunni dengan aliran sesat yang terjadi saat ini di Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman seharusnya sudah cukup membuktikan bahwa konflik lebih besar bisa terjadi. Sementara itu pemirsa, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Arzeti Bilbina mengatakan bahwa praktik nikah mut'ah ataupun kawin kontrak dalam ajaran sesat jelas menodai kehormatan wanita. Usai audiensi Komisi 8 dengan ANNAS, Arzeti kepada wartawan mengungkapkan kritikannya atas nikah mut'ah atau kawin kontrak yang dilakukan kepada perempuan. Menurut Arzeti,
Kadang sang anak melakukan nikah haram tersebut karena adanya tekanan dari orang tua yang membolehkan nikah mut'ah. Artis yang setia mengenakan kerudung ini meminta kepada para orang tua untuk membekali anak-anak dengan iman. Hal ini dilakukan sebagai benteng keluarga dari upaya doktrinasi ajaran sesat. Dalam ajaran Islam, perempuan menempati posisi yang mulia. Seorang perempuan dijamin hak-haknya dan dinikahi bukan untuk diceraikan. Sementara dalam nikah mut'ah, perempuan boleh dinikahi dengan durasi waktu, di mana hari ini dinikahi, 1 bulan kemudian mereka pun berpisah. Para ulama menyebut praktik nikah mut'ah hanya untuk menyalurkan syahwat seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Baik, kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemirsa. Kesederhanaan pemakaman Raja Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullah menyentuh 500 pekerja Cina di Saudi Arabia. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam sebuah video yang dipublikasikan harian Saudi, Ajal, selanjutnya 500 pekerja tersebut membaca 2 kalimat syahadat. Mereka semua menjadi muslim setelah melantunkan melalui pengeras suara, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Demikian isi video yang beredar di YouTube seperti dilansir onislam.net pada hari Selasa lalu. Para pekerja asal Cina itu bersyahadat di dekat kantor perusahaan mereka di Timur Jubail. Usai bersyahadat, mereka pun menerima instruksi dari otoritas keagamaan Saudi tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang kafah. Raja Abdullah bin Abdul Aziz As-Saud meninggal akhir Januari lalu, dan selanjutnya Raja Salman menjadi penerus Raja Abdullah untuk memimpin Arab Saudi.